Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Alzaki Akbar dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya mau sharing-sharing dan sekaligus mau berbagi dengan teman-teman semua mengenai manajemen ekspedisi dan penataan karir yang baik dan benar. Di sini saya nggak sendirian. Nanti saat penataan karir akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Dipta Rama. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian manajemen ekspedisi. Manajemen ekspedisi sendiri dibagi menjadi dua kata. Yang pertama ada manajemen, kemudian yang kedua ada ekspedisi. Manajemen sendiri artinya mengatur, merencanakan. Ya, bisa seperti itulah. Untuk ekspedisi sendiri bisa kita artikan sebagai perjalanan ya. Untuk arti secara utuh, manajemen ekspedisi sendiri berarti kegiatan yang kita lakukan baik sebelum, ketika, maupun setelah kegiatan itu berlangsung. Pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus paham tentang manajemen ekspedisi? Kenapa sih kita harus melakukan apa yang namanya manajemen ekspedisi? Kenapa sih kita harus mempelajari apa itu manajemen ekspedisi? Mesti kalian menganggap enteng apa itu manajemen ekspedisi. Jangan salah sangka dulu. Manajemen ekspedisi ini punya banyak manfaat loh. Oke, kalau kayaknya terlalu banyak manfaatnya ya, jadinya aku bagi jadi 5 aja deh. Yang pertama, agar ekspedisi menjadi lancar. Pastinya itu. Kemudian untuk mengantisipasi kegiatan yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga, agar tujuan ekspedisi tercapai dengan sempurna. Dan yang terakhir, dapat membuat ekspedisi tanpa ada halangan suatu apapun. Dan yang terakhir, agar ekspedisi tidak ada halangan maupun kita dapat menjalankan ekspedisi maksudnya dengan lancar. Oke, kita langsung masuk aja ke tahapan-tahapan manajemen ekspedisi. Tahapan manajemen ekspedisi kita bagi menjadi 5. Yang pertama, ada tahap persiapan. Kemudian yang kedua ada tahap perencanaan. Kemudian yang ketiga ada tahap pemantapan. Kemudian yang keempat ada tahap pelaksanaan. Dan yang terakhir ada kegiatan pasca pelaksanaan. Kayaknya itu aja deh yang bisa aku bagi di materi manajemen ekspedisi. Selebihnya aku serahin ke temanku yang satu ini. Halo semuanya, perkenalkan aku Dipta Rama. Aku temannya Akbar yang tadi baru aja tuh presentasi tentang manajemen ekspedisi. Oke, daripada lama-lama langsung aja aku jelasin apa itu penataan karir. Ini kalian bisa lihat, ini kurang lebih gambaran bagaimana bentuk karir kalian. Kita buat sederhana aja ya. Di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, 11, 12, 13. Agar lebih simpel dan sederhana, karir kalian saya bagi menjadi 13 bagian. Oke, kalian bisa lihat dulu sebentar ya. Sudah jelas? Langsung aja aku kasih penjelasannya ya. Untuk yang pertama, bagian yang satu ini, kalian bisa taruh yang namanya tenda. Kalian pasti banyak yang mengeluh tuh kalau misalnya naik gunung ataupun ya kemanapun itu, pada yang namanya tunjuk-tunjukan lah, intinya lah tunjuk-tunjukan suruh bawa tenda, jatah-jatahan, dan jatahnya itu pun nggak begitu adil. Jadinya banyak yang merasa kecewa ataupun marah tentang membawa tenda tersebut. Nah, di sini aku punya solusi nih. Nah, untuk membawa tenda sendiri kita bisa taruh di atas kaki kalian. Membuat itu dengan kalian menaruh tenda di atas kaki kalian, itu dapat membuat perjalanan kalian menjadi lebih efektif. Kemudian yang nomor 2 ini, bisa lihat. Untuk nomor 2 sendiri kalian bisa taruh tuh yang namanya barang-barang yang mudah diambil. Apapun itu. Terserahlah, mau kalian mau mantel kek, atau mau tas kecil kek, atau handphone, dompet, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut aja yang ketiga ya, ini 3. Lihat, oke.
Untuk yang ketiga sendiri kalian bisa taruh tuh di situ yang namanya obat-obatan maupun senter. Lanjut yang keempat, kalian bisa taruh barang-barang yang kecil. Apapun itu. Kayak plastik misalnya, ataupun ya terserah kalian lah. Ini kayaknya terserah kalian tuh butuhnya apa, kalian pengennya apa. Nah ini taruh di nomor keempat ini, barang-barang yang kecil lah intinya. Kemudian lanjut yang ke nomor 5. Nih, di bagian nomor 5 kalian bisa taruh yang namanya air mineral. Nah, biar air mineral nggak terlalu mengganggu kalau ditaruh di luar sini, mending tuh kalian taruh di bagian ini, nomor 5. Kemudian lanjut yang nomor 6. Nomor 6 kita bisa taruh yang namanya logistik. Logistik kita taruh agak dalam supaya tidak terkena yang namanya air hujan. Kalau misalnya ada, ya semoga nggak ada yang kejadian kalau misalnya carrier-nya itu tembus terkena air. Kemudian lanjut yang nomor 7. Ini bisa lihat, bisa kalian lihat. Jelas ya. Nomor 7 itu bisa kita taruh yang namanya kantong plastik. Nah, kalian pasti kalau ke gunung atau kemanapun itu harus bawa yang namanya kantong plastik. Kantong plastik sendiri gunanya untuk menyimpan sampah, untuk menaruh pakaian kotor ataupun yang lainnya. Nah, kalian bisa taruh di sini nih, nomor 7 nih. Kemudian yang nomor 8. Kalian bisa menaruh di sini pakaian yang kering. Pakaian kering fungsinya untuk kalau misalnya nih kalian kehujanan atau baju kalian berkeringat, kalian bisa taruh baju ganti kalian di sini. Jelas ya? Lanjut ke nomor yang 9. Untuk nomor 9 sendiri kalian bisa taruh yang namanya snack. Kalian pasti tuh suntuk atau misalnya lagi gabut lah, intinya kalau naik gunung lah, terasa lapar dikit, kalian bisa tuh taruh snack di sini. Nanti kan kalian bisa ngambilnya gampang. Nah, di sini nomor 9. Jelas ya? Lanjut ke nomor 10. Di nomor 10 ini kalian bisa taruh kayak personal, barang pribadi lah, personal stuff intinya. Nih, nomor 10. Apapun itu. Lanjut ke nomor 11. Di nomor 11 ini kalian taruhlah yang namanya alat masak. Kayak panci atau ya apalah itulah alat masak intinya. Di sini nomor 12. Kemudian di nomor 13 kalian bisa taruh yang namanya sweater atau sleeping bag. Nah, aku rekomendasiin di sini. Oh maaf sebelumnya. Nomor 11 ini kita bisa taruh sweater. Kemudian yang 13 ini kita taruh sleeping bag. Kenapa sleeping bag kita taruh di paling bawah? Karena kalau semisal kalian carrier-nya tembus, nggak kena tuh yang namanya sleeping bag. Karena kalau misalnya di gunung, sleeping bag kena hujan, ya kedinginan lah kalian kalau misalnya mau tidur. Itu takutnya jadinya kita taruh sleeping bag di bawah. Oke, sampai sini udah paham ya? Aku anggap ya. Kita lanjut ke bagian dalam, penataan matras. Nah, pasti pada bingung kan penataan matras taruh di mana? Untuk penataan matras sendiri kita bisa taruh di dalam ataupun di luar. Itu pun banyak kelebihan dan kekurangannya. Matras di dalam memiliki kelebihan kokoh yang pertama. Jadi kalau misalnya kena goncangan gitu atau gimana, kayak kalian nggak mudah goyah. Kemudian bisa kokoh, bisa tidak mudah apa namanya itu? Ya nggak mudah nggak bisa. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya kesenggol gitu jadi mudah ngek gitu aja lah anggapnya ya. Kemudian kita juga lebih gampang untuk packingnya. Dan yang ketiga, semua perlengkapan kita bisa terlindungi dari rembesan air. Jadinya kalau misalnya tas kalian, carrier kalian ada matrasnya di dalamnya, kemudian dalamnya matras itu ada barang-barang kalian, kan otomatis terlindungi tuh dari yang namanya air rembesan. Kemudian kekurangan dari matras di dalam tas atau carrier tersebut, salah satunya ruangnya lebih sempit, pastinya dong.
di dalam carrier kamu masukin matras, ya pastinya ruangan jadi lebih sempit. Kemudian yang kedua, kamu nggak bisa melepas yang namanya matras kalau misalnya masih banyak barang bawaan. Nah, itu untuk keuntungan dan kelebihan pemasangan matras di dalam carrier. Untuk pemasangan matras di luar carrier, kelebihannya pertama, kamu bisa dapat lebih luas menata carrier kamu lah. Intinya kamu bisa lebih fleksibel lah, bisa naruh sweater di mana, alat masak di mana, barang-barangmu di mana, logistik di mana. Jadi lebih fleksibel dan kamu bisa lebih slow intinya. Kamu juga lebih mudah mengambil barang. Jadinya kalau misalnya kamu ngambil barang di bawah-bawah tuh gak harus tuh yang namanya copot matras, cuma 3 kaki. Nah, langsung dapet. Kemudian kekurangan dari matras di luar, yang pertama, kalau misalnya rembes atau airnya masuk ke dalam carrier kalian, bisa terkena basah. Kemudian yang kedua, mengganggu geraknya. Seperti yang aku bilang tadi tuh, kalau misalnya matrasnya di bawah, matrasnya kita di luar, maaf, kalau matrasnya di dalam, jadinya kalau misalnya kita senggol, nggak masalah. Kalau misalnya kita matrasnya di luar, kalau misalnya kesenggol, barang-barangnya kita kan jadi ikut set. Jadinya nggak nyaman aja. Kalau menurut pribadi aku kayak gitu. Udah, kayaknya itu aja yang bisa aku bagiin mengenai apa itu penataan carrier yang baik dan kelebihan matras di dalam dan kelebihan matras di luar beserta kekurangannya. Kayaknya udah itu aja ya. Sekian dari aku dan tadi teman aku yang namanya Akbar. Terima kasih udah mau nonton sampai habis. See you.